Misalkan diatur di pasal 3Y ya. Dalam 3Y itu memang seluruh proses termasuk BUMN itu adalah harta yang dipisahkan dari kekayaan negara dan kemudian berlaku business judgment rule, tapi itu kan dengan ketentuan-ketentuan tertentu gitu. Mhm. Misalkan kerugian sebagaimana dimaksud dalam pasal 3H ayat 2 bukan karena kesalahan atau kelalaiannya. Berarti kalau atas kesalahan dan kelalaiannya kan bisa diproses secara hukum gitu. Artinya ini membuka ruang gitu ya, karena pasal-pasal ini adalah pasal yang pengecualian gitu. Kalau dapat membuktikan bahwa itu bukan kesalahannya, itu karena memang proses bisnis dan lain sebagainya. Tapi kalau ada fraud, ya ini bisa dilakukan perlakuan hukum terhadap siapapun para para pengelola BUMN. Kemudian juga diatur di dalam pasal 3AA misalkan. Ini tidak menjadi undang-undang berdiri sendiri karena sepanjang secara khusus diatur di dalam Undang-Undang BUMN nomor 16 tahun 2025 memang tidak diatur di dalam undang-undang lainnya. Tapi kalau tidak diatur secara khusus dalam undang-undang ini, maka undang-undang ini tidak berdiri sendiri. Misalkan undang-undang yang mengatur terhadap mens rea kejahatan korporasi, yaitu bisa ditindak oleh undang-undang hukum gitu yang mengatur hukum. Jadi sebetulnya kalaupun kemudian seolah-olah bahwa ada hal-hal yang dikecualikan, ya memang dikecualikan, tetapi ada celah yang ini bisa dilakukan untuk pelaksanaan pemeriksaan lebih lanjut. Dan kalau memang ada indikasi dan dugaan-dugaan tertentu, kami juga sebetulnya sudah ada beberapa studi kasus yang ini bisa dilakukan dengan mekanisme pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang nanti BPK bisa masuk meskipun kepada anak dan cucu perusahaan.